Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang diagram alir atau flowchart. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fajar Hidayat, Ananda Putri Narita, dan Handoko. Pengertian flowchart atau diagram alir merupakan bagan ilustrasi dari langkah-langkah urutan hubungan hingga proses terjadi dari suatu program atau perangkat lunak. Indrajani mengemukakan flowchart merupakan gambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Dapat dibedakan menjadi 5 jenis yang meliputi sistem flowchart, dokumen flowchart, schematic flowchart, program flowchart, dan proses flowchart. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing jenis diagram alir. Yang pertama yaitu sistem flowchart. Sistem flowchart dapat didefinisikan sebagai bagian yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagian ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Sederhananya, diagram alir sistem menunjukkan apa saja yang dikerjakan di sistem. Yang kedua yaitu dokumen flowchart. Bagian alir dokumen atau dokumen flowchart atau disebut juga diagram alir formulir atau flowchart atau paperwork flowchart merupakan bagian alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Yang ketiga itu schematic flowchart. Diagram alir schematic systematic flowchart merupakan bagian alir yang mirip dengan bagian alir sistem, yaitu untuk menggambarkan prosedur dalam sistem. Perbedaannya adalah bagian alir schematic selain menggunakan simbol-simbol flowchart juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan lainnya yang digunakan. Tentunya, maksud dari penggunaan gambar-gambar ini adalah untuk memudahkan komunikasi pada orang yang kurang paham terhadap simbol-simbol flowchart. Penggunaan gambar-gambar ini tentunya mempermudah proses pemahaman diagram, namun memakan waktu yang lebih lama untuk membuatnya. Yang keempat yaitu program flowchart. Diagram alir program atau program flowchart merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program diagram alir. Program digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah di dalam program komputer secara logika. Program flowchart digunakan untuk menggambarkan instruksi-instruksi program komputer secara terperinci. Yang kelima yaitu proses flowchart. Proses merupakan bagan alir yang banyak digunakan di teknik industri. Diagram alir yang paling sering digunakan di semua sektor industri termasuk industri pengembangan perangkat lunak. Oke, yang selanjutnya simbol flowchart atau simbol diagram alur. Nah, bagian flowchart atau diagram alir ini memiliki simbol atau notasi khusus yang merepresentasikan suatu arah, proses maupun input dan output. Oleh karena itu, simbol ini juga dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Berikut simbol-simbol atau notasi yang digunakan dalam flowchart. Yang pertama adalah flowchart direction symbols atau simbol penghubung atau alur. Nah, simbol penghubung pada flowchart ini adalah simbol-simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan yang lainnya. Simbol ini juga disebut connecting line. Beberapa flow direction symbol ada sebagai berikut. Yang pertama, ini ada kayak panah-panah dan panahnya ini berseberangan ya, berlawanan arah. Nah, ini namanya arus atau flow. Ini pastinya menjadi peran utama dalam flowchart. Arus ini digunakan untuk menyatakan arus suatu proses.
Selanjutnya ada simbol seperti zigzag, itu dinamakan sebagai communication line. Communication line digunakan untuk menyatakan bahwa terdapat suatu transisi data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Selanjutnya ada simbol yang berbentuk lingkaran. Ini dinamakan connection. Simbol connection digunakan untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembaran sama suatu program. Lalu yang selanjutnya ini ada simbol kotak tapi bawahnya agak tumpul gitu ya yang bawahnya. Nah, ini dinamakan offline connector. Offline connector ini menyatakan sambungan dari suatu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembaran yang berbeda. Nah, untuk simbol yang selanjutnya ada processing symbol atau simbol proses. Simbol proses adalah simbol-simbol yang menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Simbol-simbol proses ada di sini ya, saya jelaskan. Yang pertama ini berbentuk persegi panjang, ini namanya proses. Dalam keterangannya, ini merupakan simbol yang menunjukkan sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya dengan menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Lalu yang selanjutnya ini trapesium terbalik, ini namanya simbol manual. Nah, maksud dari simbol manual ini adalah untuk menyatakan suatu tindakan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer atau dilakukan secara manual. Nah, untuk simbol selanjutnya ini ada kayak jajar genjang sama sisi gitu ya. Nah, ini dinamakan decision. Untuk keterangannya di sini, simbol ini digunakan untuk menunjukkan suatu keputusan yang dapat dilakukan dengan dua kemungkinan, yakni antara ya dan tidak. Selanjutnya, ini namanya predefined process. Predefined process ini, simbol ini digunakan untuk menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Lalu selanjutnya ini ada kayak sisi luar tabung, ini namanya terminal atau terminator. Simbol ini digunakan untuk menyatakan awal atau akhir dari suatu arus program. Selanjutnya ada segitiga sama sisi terbalik. Ini dinamakan offline storage. Menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media offline tertentu. Lalu selanjutnya ini bentuknya hampir kayak persegi panjang, tapi ini enggak persegi panjang gitu. Nah, ini dinamakan manual input. Ini digunakan untuk merepresentasikan pemasukan data secara manual. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.